Salah satu orang tewas dan satu lainnya terluka akibat tawuran dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab tawuran tersebut. Dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur terlibat tawuran di Kampung Rawa Badung, Jatinegara pagi tadi. Dua kelompok remaja ini menggunakan senjata tajam dan petasan. Menurut saksi, tawuran bukan dilakukan oleh remaja setempat, melainkan remaja yang datang dari kawasan lain. Akibat tawuran ini, satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka bacok. Sementara Ketua RT membenarkan adanya aksi tawuran tersebut. Pengurus lingkungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi, namun para pelaku telah membubarkan diri. Ya sering banget ya, enggak, cuma pernah gitu ya, pernah pagi-pagi juga, tapi ya nggak ada luka, nggak ada korban. Terus saya juga taunya ke sana juga udah pergi juga, jadi nggak tahu persis juga gitu ya. Cuma laporan-laporan dari warga ada, saya kejar udah nggak ada gitu aja. Terus kalau malam memang ada anak-anak nongkrong banyak, itu kalau ada yang nongkrong terus ada yang laporan ke saya, langsung saya paranin, langsung saya usir. Cuma mungkin kalau menurut saya sih harus ada petugas gitu ya, jadi mudah kita untuk ininya, apa mau ditangkap apa gimana. Saya juga nggak suka ada anak-anak pada nongkrong banyak-banyak gitu ya. Kalau nongkrong kalau sedikit sih nggak masalah, kalau banyak itu kan kadang-kadang mengundang reaksi tawuran warga kan gitu, takutnya gitu loh. Aksi tawuran ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya aksi serupa juga pernah terjadi. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mobil ambulans yang sedang membawa pasien kritis terhalang truk pengangkut tanah di Majalebak, Banten viral di media sosial. Hingga akhirnya pasien yang berada dalam ambulans dikabarkan meninggal dunia. Inilah video amatir saat sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terpaksa berhenti karena terhalang truk pengangkut tanah yang parkir alias ngetem di jalan. Meski bunyi sirine ambulans terus berbunyi, namun mobil belum bisa melaju karena truk pengangkut tanah masih belum menepi. Karena adanya halangan di jalan ini, pasien yang berada dalam ambulans akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Perjalanan ambulans saat mengantar pasien juga pernah dihalangi di Klaten, Jawa Tengah. Mirisnya, yang menghalangi adalah pengendara mobil berplat merah. Video sebuah mobil plat merah yang diduga menghalangi laju ambulans di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah ini viral di media sosial beberapa waktu lalu. Peristiwa ini pun diselidiki unit Satlantas Polres Klaten. Sopir ambulans, sopir mobil plat merah, pegawai Dinkes Klaten, dan sejumlah saksi di lokasi diperiksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui peristiwa tersebut dipicu kesalahpahaman. Tidak ada upaya sengaja mobil plat merah menghalangi ambulans karena kedua mobil terjebak di lajur kanan. Usai dimediasi polisi, kedua belah pihak berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum. Masih terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir yang terjadi hampir 3 pekan itu membuat aktivitas warga lumpuh. Sudah hampir 3 pekan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi. Sebanyak 12 desa dari 14 kecamatan terendam banjir dengan jumlah korban terdampak sebanyak 20.000 kepala keluarga. Hampir seluruh wilayah permukiman warga terendam banjir sehingga akses transportasi di dalam kota lumpuh total yang mengakibatkan perekonomian terganggu. Warga harus menggunakan perahu dan menaiki truk untuk menjalankan aktivitasnya. Selain rumah warga, BPBD menyebut banjir juga merusak 5 jembatan dan fasilitas rumah ibadah. Bantuan untuk warga terdampak mulai berdatangan, bantuan berupa makanan instan dan kebutuhan pokok lainnya. Namun demikian, masyarakat setempat berharap pemerintah segera mengatasi banjir di wilayah ini. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Lalu seperti apa penanganan banjir di Sintang, Kalimantan Barat? Sudah bersama kami Kepala BPBD Sintang, Bernard Saragih. Selamat sore, Pak Bernard. Selamat sore, Mbak Sapa. Ya, Pak Bernard, tampaknya banjir masih merendam di wilayah Bapak. Namun apakah ketinggiannya sudah mulai surut sore ini, Pak? Perlu
saya sampaikan Mbak Sapa bahwa saat ini memang kondisi di Sintang ini, khususnya saya berdiri di tengah kota Sintang ini, kemarin Jumat Sabtu ada turun sampai 20 cm. Namun hari ini kita mendapat curah hujan lagi di bagian hulu, Ambalo Serawai, melalui Kabupaten Melawi. Sementara di sebelah hulu satu lagi, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu juga sudah masuk ke kotanya, dan kita juga akan dapat limpahan lagi. Kita prediksikan besok akan terjadi peningkatan lagi dan masuk ke tengah kota kita ini. Perlu Mbak Sapa ketahui dan seluruh pemirsa diketahui bahwa ada 3 titik yang memang sangat riskan di kota Sintang ini. Pertama yang di belakang saya ini jalan lintas Melawi, yang kedua jalan Mujahidin, yang ketiga ada jalan menuju Kelam. Itu daerah yang akan menuju ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. 3 titik ini memang jadi fokus perhatian tim evakuasi yang di dalam naungan Satuan Tugas Penanganan Banjir yang ada di Kabupaten Sintang ini. Beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir ini, Bu, bukan hanya BPBD, karena kita semuanya dilibatkan, baik TNI Polri, Basarnas, BPBD, Damkar, dan banyak elemen masyarakat, relawan yang terlibat. Dan juga relawan-relawan ini juga bergabung dengan masyarakat peduli terhadap kemanusiaan yang turut membantu mengevakuasi masyarakat kita di daerah Kabupaten Sintang ini. Itu yang dapat saya sampaikan dulu, Bu, dan banyak juga masyarakat publik yang kena dampak banjir pasang ini, Bu. Ya, berapa warga yang terdampak hingga sore hari ini dan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Secara detailnya, karena kami mengupdate terus setiap jam 3 kami mengupdate terus di dalam rapat satgas kami. Jadi kalau kakak terdampak dengan jumlah jiwa itu memang di atas 100 ribuan. Sedangkan kakak mengungsi dengan jumlah jiwa itu di atas 30 ribuan, Bu. Jadi ini pengungsiannya juga memang tersebar. Walaupun pemerintah daerah telah menyiapkan tempat-tempat pengungsian, namun banyak juga warga kita yang mengungsi di kerabatnya maupun di tempat-tempat yang disediakan mereka. Namun dukungan logistik pemerintah daerah dan relawan juga ada penyumbang-penyumbang dari masyarakat yang peduli kemanusiaan tetap terus bergerak, karena kita ingin masyarakat kita tidak mengalami hal-hal yang lebih mengkhawatirkan dalam kehidupannya. Ya, bantuan apa yang saat ini masih sangat dibutuhkan baik oleh para pengungsi maupun petugas di sana? Ya, selain sembako untuk makan minum mereka, kita juga mengerahkan dari Dinas Kesehatan petugas keliling, karena kita tahu dampak ini bisa mengganggu kejiwaan dari masyarakat kita, bisa juga menimbulkan sakit-sakit jantung karena ini air-air sudah menjadi limbah, dan juga pertolongan cepat, reaksi cepat dari kesehatan juga bergerak. Yang perlu diperhatikan memang kita kesulitan, sebenarnya tidak kesulitan, tapi memang pendistribusiannya yang memang jauh-jauh, yaitu tentang terpal, menu-menu untuk makanan bayi, dan juga kebutuhan ibu-ibu yang memang kebutuhan spesial untuk ibu-ibu dan para wanita yang harus kita utamakan juga demi bisa mereka beraktivitas, walaupun kita tahu hal itu harus kita distribusikan secara merata. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan para pengungsi di sana? Adakah warga yang sakit dan bagaimana dengan ketersediaan pengobatan maupun tenaga medis di sana? Kita bentuk posko, Bu. Posko kita, posko Kamar 1, posko lapangan ini ada 5 di kota Sintang. Sementara di posko kecamatan kita siagakan setiap kantor kecamatan menjadi posko. Nah, di dalam posko itu ada tim gabungan, Bu. Ada dinas kesehatan, orang-orang kesehatan, ada juga dari evakuasi, ada yang mengurus pengungsi, ada yang bagian logistik. Semua laporan masuk langsung ditindaklanjuti, karena kita juga bergerak secara bersama-sama, dan sampai malam pun terkadang ada telepon, misalnya orang mau ke rumah sakit, Basarnas mengambil alih, dan kita juga mengambil alih supaya semua tidak terjadi yang berdampak terhadap korban jiwa. Ya. Baik, terima kasih Pak Bernard Saragih, Kepala BPBD Sintang, Kalimantan Barat telah bergabung bersama kami di Anju Sore. Semoga banjir di sana segera surut ya Pak. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, sementara itu ratusan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali terendam banjir. Akses jalan terputus dan rumah-rumah warga rusak akibat sering diterjang banjir. Banjir kembali melanda Kecamatan Dayakolot dan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ratusan rumah terendam banjir setinggi hingga 1 meter.
Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Akses jalan terputus dan rumah-rumah warga rusak. Kerusakan terjadi pada atap dan dinding yang kian lapuk. Menurut warga, banjir sudah berlangsung 6 kali dalam kurun waktu 2 pekan. Bosan udah 6 kali mah biasa mah kali udah 6 kali lagi beres-beres. Lagi beres-beresin ya Bu sendiri. Ibu ini harapannya buat pemerintah kayak gimana sih? Yang seharusnya jangan banjir Banjir terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Citarum. Banjir mulai sering melanda wilayah ini sejak tahun 2002 silam. Warga berharap pemerintah segera menanggulangi banjir agar tidak terjadi lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. 2 balita tenggelam terbawa arus di saluran irigasi Dusun Ujung Lawang, Aceh Utara, Aceh. Usai pencarian selama 1 jam, salah satu balita ditemukan tewas. Keluarga histeris saat Kasifal Mustafi, 5 tahun, ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga usai 1 jam pencarian. Kasifal sebelumnya tenggelam bersama sepupunya Tuku Kanzul yang juga berusia 5 tahun. Mereka terbawa arus saluran irigasi di Dusun Ujung Lawang, Aceh Utara, Aceh. Mereka diduga terpeleset saat berada di saluran yang penuh air akibat banjir. Ya, pertamanya main-main di sawah. Sawah, habis main-main di sawah. Ya, kemari mau cuci kaki. Karena ini agak licin, ya langsung kepleset. Di sini banyak anak-anak sebenarnya main-main di sini. Tapi setiap hari anak-anak ini memang kemari dia mainnya. Kemari. Di sini kan mudah terpleset. Karena Korban tewas kemudian dimakamkan keluarga di Desa Arongan, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan.